Estes. Ya, benar kata Janji. Balik lagi Matrix pilihannya, tapi untuk Baras, Estes tambah lagi dengan Faramis. Ini bakalan, ini bakal beratnya di arah Mikey sih. Berat banget ya. Harus menggandong damage-nya. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah damage ya, Janji akan mengatakan bahwa Arlot ini damage potensialnya masih lumayan oke. Tapi begitu juga sebaliknya, Matrix dari seorang Nets yang baru saja menjadi MVP ini harus diwaspadai juga. Dan langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang kedua di Best of 3 series antara Alter Ego X dan juga Onyx PH, yang langsung diawali dengan adanya seorang Bane yang bakal berada di area jungler masih dengan strategi yang sama untuk Fenrirnya berada di area X-Pilling. Ya ini dari segi grafik sebenarnya itu benar-benar plek sama ya kayak di game sebelumnya, nggak ada yang berubah sama sekali. Cuman mungkin dari segi strategi dari Alter Ego yang harusnya udah mulai diubah gitu loh. Karena kalau kita ngeliat dari segi grafiknya Alter Ego justru sekarang ini udah mulai beda semua. Tapi early power udah mulai dilihat nih sama Onyx PH, terbukti dengan tinggal tersisa 1 bar HP dari Cyrus. Iya, lumayan sakit juga sih ya ke arah seorang Cyrus. Tapi yang membedakan adalah sekarang dengan adanya Leonami di Estes-nya, dia bisa ngasih efek slowing yang cukup terasa gitu. Jadi mungkin gak bakal ada gerakan yang terlalu agresif yang bisa dilakukan. Ataupun di area gold lane-nya ini bisa banget di backup dengan adanya seorang Estes untuk menjaga posisi seorang Mikey. Oke, jadi akan katakan ini dari awal, in my humble opinion, Alter Ego sangat-sangat greedy akan healing dan juga HP. Kenapa dibilang kayak gitu? Ada Estes, ada Faramis. Oke, Faramis bakalan sakit tapi enggak sekarang. Ditambah lagi dengan monster dengan Arlotnya. Nah, Arlot itu dari segi regen udah dikurangin kemarin di Patch Notes. Dan melihat dari segi emblemnya, kita City. Oh, makin tebal dong kalau misalnya HP makin dikit. Damage-nya. Oh iya damage-nya ya. Damage-nya susah nih. Karena Baras aja tuh juga bener-bener ngandelin uang stack-nya. Kalau misalkan sampai stack-nya hilang, dia kan nggak nginjek kan. Basic attack-nya kan beda antara nginjek sama kalau nggak salah level awal tuh dia cuma lempar lidah deh. Basic attack-nya. Jadi bener-bener beda. Tapi balik lagi Nevin, udah mulai ada sedikit ributan. Oh, Cyrus bakal menjadi target sepertinya, tapi Sensui memutuskan untuk mundur karena Leonami juga harus mengeluarkan sebuah flickernya. Turtle masih menjadi sebuah perebutan 4 lawan 4 kali, tapi Monsters bisa terselamatkan dengan adanya Cloud Altar, dan Sensui yang masih bisa mengamankan Turtle-nya menang dari segi retribution. Oke, dari segi performa sudah di-lead oleh Onyx PH ya, sekitar di angka 620 untuk sekarang. Tapi sisanya kalau kita ngeliat dari segi level masing-masing jungler ini beda, ada 1 level lah antara Sensui dan juga Lazia. Nah, yang nggak berbeda adalah rasa kalian menonton secara langsung di Istora Senayan Jakarta. Kenapa dia dibilang nggak berbeda? Karena bakal seru dan bahkan akan lebih seru lagi kalau kalian nonton secara langsung. Lebih seru lagi karena murah guys, 20.000 ini. Langsung aja kalian beli di website yang tertera di bagian bawah sambil melihat KK dan berhasil menangkan satu pemain mancingan yang mantap dari seorang Ness. Sesuatu eliminasi yang sangat menguntungkan karena 8.700 gold yang dimiliki oleh Onyx PH saat ini, dan mereka akan langsung melakukan rotasi ke area top lagi. Iya, jatuhnya Nets lagi ya. Dari segi gold udah lumayan oke lagi gitu loh. Tapi Brody pun juga sudah mulai melakukan sedikit push maneuver untuk di arah top lane-nya. Tapi balik lagi, satu turtle diambil loh oleh Onyx PH. Jadi sudah mulai berbeda dari segi motor di angka 1.200 gold. Nah, mengingat bahwa Nets sudah ngambil ke arah first blood tadi, mungkin intensi dari teman-teman dari Alter Ego adalah untuk coba untuk nge-pressure karena Nets nih. Jangan sampai kayak di game pertama lagi, tapi lihat backup dari Choi itu sendiri di belakang dengan Chovy, sorry. Chovy pasti akan memberikan bala bantuannya, dan ada mirroring juga sebenarnya dilakukan di area bottom lane dengan adanya 2 pemain dari Onyx PH. Tapi Alter Ego sejauh ini planning mereka berhasil untuk kebuat Brody-nya kaya, Mikey-nya bisa ngedapetin item yang cukup, dan nanti akan menggendong dari segi damage ke arah para pemain dari Onyx PH. Tapi sekarang yang kita fokuskan juga adalah ke arah turtle selanjutnya. Setup seperti apa yang akan dibuat? Apakah akan ada pertukaran lane juga dari seorang Mikey dan juga Monsters? Oke, balik lagi, kalau shelter di atas top lane udah dihancurin, tapi kekedot. Nah, satu player bahkan satu tembakan aja udah cukup banget untuk numbangin ke arah Leonami. Satu tembakan loh, Nevin. Sakit banget loh itu, bener-bener sakit banget. Nets ya, dengan satu eliminasi lagi yang udah ditambahkan, ini benar-benar berbahaya banget. Gak kalah seremnya dengan seorang Mikey, dan Sensui lagi berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya, dan coba untuk ditangkap, masih belum berhasil. Dan juga Cyrus yang masih mencoba untuk mencari-cari lagi target berikutnya. Lihat Nets, dia nggak peduli temennya di mana, dia nggak peduli temennya mau nge-turtle apa enggak, yang penting dia nge-push. Push, betul. Untuk top lane ya. Dan apakah salah apa enggak? Ya nggak
nggak salah juga sih, wajar-wajar aja karena balik lagi Oni PH pun untuk sekarang mereka masih bisa berdiskusi sama Maxman ya untuk sekarang ya. Karena ya dari segi network juga makin menjauh di angka 1300 nambah 110 kan, lumayan ada sedikit tambahan. Mungkin nggak bakal kita bisa ngeliat kelanjutan seperti apa itu di tangan X-Lane, Nevin. Karena itu adalah Infinity War, nggak bakal selesai itu. Iya, tapi tadi di bawah peringkat 5 ya, dia harus bisa dapetin platingan gold yang benar-benar banyak banget loh. Dan sekarang dia bakal coba untuk memberikan sebuah perlawanan melawan 4 pemain, masih bisa selamat, tapi akan dikejar langsung oleh seorang Monsters. Ditahan, terkena efek stun dan juga efek dari coba dilakukan karena seorang Monsters, dan masih berhasil selamat. Cuma mungkin akan ada satu auto turret lagi kali ya yang tumbang di bagian bottom lane, tapi ditukernya sama mid lane. Dan juga top lane. Dan juga top lane. Itu rugi juga kali sih, udah flicker hilang, mid lane di atas juga hilang, sorry mid lane juga di atas juga udah hilang gitu loh. Yang membuat Alter Ego ini makin tertinggal lagi dibandingkan dengan LPS. Dia bakal coba untuk maju kalau 3 pemain sekaligus. Masih ada count up, tapi sekarang mereka nggak punya resource yang terlalu banyak lagi. Hanya mengandalkan blessing dari seorang Leonami masih bisa mendapatkan poin seorang Kekedo. Tapi dengan adanya seorang Sensui kali ini mungkin akan bisa tambahkan lagi sih dari segi eliminasinya terlalu jauh. Backupan damage dari Onification juga masih ready banget. Di bagian belakang ada Chovy dan ada seorang Nest juga. Jadi resikonya kalau misalnya tadi mau ngejar ke arah seorang Sensui juga terlalu besar untuk Alter Ego X. Iya, ini yang benar-benar oke banget itu dari Nestnya sih. Dia benar-benar melindungi banget kan tadi dengan adanya render dan bahkan tembakannya aja 1,5 darah dari Leonami hilang setengah darah satu tembak ya. Separah itu damage-nya dari Snowball Nets dengan Beatrix ya. Leonami lumayan trauma sih harusnya habis ini ketemu Beatrix ya. Lihat sekarang juga masih ada di setengah HP. Sensui berhasil ngedapetin ke arah turtle-nya tanpa ada perlawanan yang terlalu sengit juga bisa dibilang, karena zoning out yang dilakukan oleh para pemain Onyx PSA juga udah berhasil membuat Alter Ego X mundur hanya dengan satu Feather Extract saja. Iya, sama lagi dengan adanya 2 turret yang sudah dihilangkan dari masing-masing tim. Ini dari segi objektif, ini sama-sama oke. Tapi dari segi turtle-nya, ini udah mulai berbeda. 3 turtle diamankan oleh Onyx PH dan membuat dari segi network pun ada sedikit perbedaan. Di angka sekitar 1.500, tapi tadi kan terjadi ya. Ditarik Lazir, apakah akan menjadi korban lagi seperti di game sebelumnya? Tapi Leonami terkena damage yang cukup besar dari seorang Beatrix. Masih ada blessing yang bisa dikeluarkan ke water juga terjadi kali ini. Kekedo akan menjadi target utama karena Feather Extract bisa digagalkan. Chovy mau nggak mau harus mundur dan Derw yang mungkin akan mengorbankan nyawanya karena Cyrus akan langsung menarik 3 pemain sekaligus menjadi pertukaran antara Der dan juga Mikey. Wah, ini rugi lagi, Nevin. Dia tumbang, oke. Ditukar sama Mikey, oke. Lebih parah lagi dipegang oleh Alter Ego X karena X-Lane ditukar oleh Maxman. Tapi out of nowhere, secara diam-diam, lihat di mana itu dari segi junglernya. PX loh. Dia tadi di atas melakukan split walk dan banget Cyrus. Lagi dan lagi dengan 2 dead yang dimiliki, otomatis stacknya bakal hilang dan dari segi damage akan berkurang. Tapi akan dikejar juga oleh teman-teman dari Onyx PH sepertinya. Monster dengan setengah darah bisa. Leonami pun juga sepertinya memberikan sedikit backup juga, tapi lagi backupan pun tidak terlalu banyak didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego X, dimana dibantu lagi dengan Dedicated dan juga Administration membuat Onyx PH pun bisa melakukan pukul mundur kepada Alter Ego X ke dalam syarat yang ada di arah batu. Iya, ini sama-sama bisa narik ya, dari Cyrus bisa narik dan juga dari seorang Kekedo. Jadi fightnya benar-benar bisa di-extend begitu lama, terutama dengan adanya Alter Ego X yang punya nyawa berkali-kali lipat. Cuman ya memang sekarang kerugian besar ada di teman-teman Alter Ego X. Mereka cukup berfokus dengan area XP lane-nya, cuma mereka harus kehilangan di area gold lane-nya 2 turret. Dan sekarang Lord akan segera muncul. Iya, betulnya sih oke ya untuk dari Alter Ego X, semuanya masih utuh, tapi mid lane dan juga di area top lane ini udah hilang banget. Dan balik lagi seperti yang tadi saya katakan, tidak ada high ground dan Monster mengeluarkan salah flash hanya untuk menghindari saja beberapa pukulan yang didatangkan dari Onyx. Masih selamat tapi harus kehilangan ultimate dan mungkin akan kehilangan alter turret juga di bagian bottom lane karena clearingnya benar-benar cukup banget dari seorang Beatrix Sensui. Nah, coba untuk mendapetin ke arah lore-nya lagi, begitu juga dengan seorang Lazir yang gak mau kalah. Ada retribution mungkin akan terjadi, tinggal gimana efek dari seorang Der, apakah bisa memberikan sedikit efek ke arah seorang Lazir atau kebalikannya tarikan-tarikan dari seorang Cyrus yang pasti diharapkan karena para pemain dari Onyx PH. Zoning out sudah mulai dilakukan, blessing terjadi untuk para pemain dari Alter Ego X dan Kekedo yang berhasil mendapatkan ke arah lore-nya. Memang Netsnya berhasil ditumbangkan kali ini. Lazir juga mendapatkan satu korban yang cukup empuk, ditambah lagi Sensui udah gak bisa kemana-mana lagi, gak bisa pulang lagi. Tapi mereka masih punya 2 tugas berikutnya, Der dan juga Chovy yang masih bisa selamat. Mikey gak mau ngebuka adanya kesempatan untuk seorang Der, tapi pada akhirnya masih bisa selamat. Dan mungkin sekarang Alter Ego X harus lebih berfokus ke arah objektif di area mid lane karena lore-nya juga udah muncul dari arah top lane dan Chovy. Kenapa
harus ada di sana karena ini akan menjadi makanan tambahan untuk Alter Ego X. Mungkin yang lebih parah lagi adalah dari Der ya, tahu bahwa itu tadi damage juga udah lumayan gede loh yang diterima di badannya dari tembakan Mikey. Tapi yang dilakukan fatal kesalahan oleh Mikey adalah flicker ngapain digunain? Iya. Harusnya kalau kita ngelihat dari segi makro yang oke, ya udah lah bisa dikalkulasi lah ini tumbang apa enggak. Tapi kalau sampai nggak tumbang itu udah rugi banget ya, parah tuh. Saya harus mencoba untuk menarik, ada damage yang cukup besar juga dari seorang Der, tapi sepertinya inisiasi yang coba dibuka oleh Onyx PH sejauh ini masih belum berhasil. Alter Ego X memberikan keputusan yang tepat untuk langsung mundur dari area tersebut. Iya, lebih karena slow and steady nggak sih? Untuk dari teman-teman Onyx PH, mereka tahu mereka ada kesalahan sedikit di arah Laura, tapi kayak gitu sekalian bisa ke depan Devin. Sensui juga bakal coba untuk langsung maju ke bagian depan. Vader Isaac belum connect ke arah siapapun, hanya sebagai sebuah gertakan aja nampaknya. Tapi ternyata dengan tumbangnya para pemain dari Onyx PH, Alter Ego X juga masih belum bisa keluar dari zona mereka sendiri. Masih terkena pressure di area jungle untuk Alter Ego X. Tapi ini bisa dibilang salah satu game yang bisa dibilang lumayan cepat juga ya. Untuk di 11 menit aja itu udah terisi tinggal inhibitor turret dan juga inner turret aja dari Alter Ego X di arah Sultan dan juga di arah bottom lane ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman Onyx PH mendapatkan satu lagi Lord di tangan mereka, ini bisa menjadi salah satu final blow juga kepada teman-teman dari Alter Ego X. Dan yang lebih memuaskan lagi ada itu gimana caranya dapetin Lordnya. Iya, kelihatan itu tadi sumpah. Mungkin itu kelihatan. Nggak lihat juga sebenarnya karena benar-benar cepat banget dengan adanya zoning out dari sana Xiaomi. Dan tadi tuh yang benar-benar ngaruh di momen itu ya adalah Kong Altar ya. Iya. Jadi ketika para pemain Onyx PH udah sekarat sih, Alter Ego X masih benar-benar prima banget. Jadi perbedaan gold yang dibuat sama Onyx PH juga nggak terlalu terasa di momen tersebut karena misalnya udah berbeda jauh. Cuman udah mulai berasa nih, satu tetesan dari veteran extract-nya Varsha karena teman-teman dari Alter Ego X itu bisa langsung ngilangin 1 HP. Seenggaknya walaupun mereka masih kena immobilize buat 3 detik setelah dari segi ininya hilang, powernya hilang, tapi ya balik lagi tetap itu bakal sangat-sangat oke banget diambil oleh Alter Ego X. Bakal coba untuk menjepit kah kali ini? Disusul dengan adanya konsil dari Song Keke dan juga Net sekali bakal langsung ditahan begitu terkena efek sound ke arah dua pemain, tapi dia masih bisa selamat. Dan kali bakal coba untuk dikembalikan kondisinya oleh pemain Alter Ego X. Blasting udah dibuka dan bahkan Keke Dot yang kali ini harus menjadi korban dengan Immortal yang sudah berhasil dipecahkan. Suatu eliminasi penting untuk tim Alter Ego X. Oke, Alter Ego X sudah menuangkan ke arah kayak kita, berarti tidak ada lagi yang namanya gengking-gengkingan. Tapi yang lebih berbahaya adalah lihat bahwa dari segi Lordnya di menit 12 juga sudah mulai pop up. Net dibandingkan dengan game sebelumnya ini sudah tumbang 1 kali, seenggaknya menjadi salah satu boostnya juga untuk Alter Ego X. Ditambah lagi dengan perbedaan sudah mulai mendekat. Apakah Alter Ego X bisa memenangkan game kali ini dengan the power of mekanik yang dia miliki dari segi junglernya ya? Sakit banget itu ke arah Mikey. Bahkan kali bakal langsung dieksekusi oleh seorang Sensui tanpa adanya damage dealer. Ini bakal menjadi hal yang berat untuk Alter Ego X. Lord masih bisa diadu dari segi retribution yang dengan adanya seorang Leonomi di bagi depan, tapi Sensui masih tetap mendapatkan retribution yang on point. Bahkan harus berlari-lari Cyrus dan juga Lazir menghindari adanya 5 pemain dari Onyx PH yang benar-benar strong banget di game kali ini. Oke, ini siapa aja yang melakukan defensive maneuver kalau bukan high ground dari Alter Ego X? Ini bakalan dibalas sama high ground dari Chelsea. Dari luar aja, seenggaknya mereka ngejaga ke arah tahap itu, veteran extract aja kan udah siap dan damage-nya datang ke arah Mike itu gede apa gitu. Satu kali hit kan tadi kan? Betul. Udah benar-benar tinggal tipis banget. Nah, ini pertanyaannya, apakah bisa tahan kalau dari Alter Ego? Aduh, langsung ditarik begitu saja. Hilang sudah seorang Cyrus, namun masih ada pasif untuk bisa kembali dalam line of down di waktu yang cepat. Tapi Lordnya udah mulai masuk dari 3 arah yang berbeda. Dia mengawal beberapa minionnya di bagian bottom lane, dan mungkin akan menjadi satu base turret lagi yang harus tumbang. Lordnya bakal coba untuk menjadi prioritas dari tim Alter Ego X untuk langsung di knockdown begitu saja. Tapi yang berbahaya adalah wave minion selanjutnya. Wave minion yang jauh lebih kuat pastinya dengan adanya super minion. Tapi Death masih coba untuk diincar begitu saja. Belum ada kontak yang mau dibuka Vader Isaac, dan ini dia kontak yang benar-benar on time. Memang Leonomi mencoba untuk menyelamatkan temannya itu ke arah seorang Lazir, tapi ternyata masih belum bisa. Onyx PH juga memutuskan untuk mundur karena terlalu banyak juga pengorbanan yang harus mereka lakukan dari segi resource dan kehilangan seorang Death. Tadi Lazir juga sebenarnya dia masih bisa hidup gak sih harusnya tadi? Hampir ya. Leonomi udah ngasih darah sebenarnya. Iya, tapi ya balik lagi karena teman dari Shopee pun akhirnya ditumbang duluan. Dan ngeliat dari segi itemnya, kita bisa melihat bahwa itemnya ini yang paling tinggi tangan B 13.000 dengan full item ke arah offensive, Devin. Beda sama game sebelumnya. Dia mengambil ke arah tank. Mungkin mengingat bahwa untuk di arah lawannya Alter Ego X ini memiliki nyawa banyak hero line banget. up yang nyawa tebel banget, panjang banget. Itu menjadi salah satu pilihan juga sepertinya untuk
dari teman-teman Onyx PH itu sendiri, dari tiernya. Defensifnya lebih ke arah tier ya, berarti yang emang dia harus masuk sih. Kayak berapa kali tadi dia ngebuka flicker untuk bisa ngasih efek tahun buat para pemain Alter Ego biar resource kayak Cold Altar atau Blessing dari atasnya itu bisa ketahan, dan tanpa adanya ultimate kayak gitu kan Onyx PH bisa langsung nge-burst down dengan adanya Farsha dan juga Patrick. Ya, tapi balik lagi, Chovy satu kali tembakan udah bisa numbangin Mikey dengan cukup cepat. Monster, oke, dari segi asisnya cukup tinggi, di angka 7 asis. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan damage dealer ya? Alter Ego dari segi damage dealer harusnya di menit ini udah mulai berasa, khususnya dari Mikey dan juga dari Monster. Tapi balik lagi, Monster pun walaupun ada damage-nya nggak terlalu masif seperti contohnya ya, balik lagi seperti yang tadi kita sebut Alpha. Ya, karena kalau kita ngeliat dari segi menurutnya pun tenacity yang pentingnya adalah dari segi durability-nya. Durability dari Arnold, durability dari SS, dari Faramis, mirip lagi portretnya ya kan, antara SS dari Faramis dan juga dari Lazir, membuat power mereka itu sebenarnya ada di tangan lagi dan juga Lazir. Udah, itu aja. Tapi Lazir di game kali ini kayaknya nggak banyak additional welcome yang bisa ia gunakan ya, karena emang bermainnya dengan jarak yang cukup jauh juga, dan Onyx PH punya attack speed yang cukup tinggi. Cuma sekarang Lordnya udah mulai hadir di dalam lane of down lagi untuk menit yang ke-16. Lord yang sudah ter-enhance tapi belum ter-evolve, jadi memang strong dan akan cukup sih kalau misalnya ada di tangan teman-teman dari Onyx PH untuk nge-end game kali ini. Dan kita masih melihat opsi dari seorang Monster untuk langsung bisa ngebawa dua pemain ke bagian belakang. Yang pertama berhasil dipecahkan di video patient dari seorang Ness, bisa digagalkan dengan adanya Cold Altar. Oke, ini dia perjuangan dari Alter Ego untuk mempertahankan poinnya menjadi satu sama ya. Dari Faramis udah mulai oke dari segi dianya, bahkan ingat dia menggunakan big worship, jadi dari segi dianya sudah oke banget. Tapi bagaimana dengan adanya Tasha nih? Busternya akan langsung diamankan begitu saja. Blessing masih ada, Lazir mencoba untuk menelan satu pemain tapi nggak ada yang bisa diamankan kali ini, hanya seorang Tier saja 3 lawan 4. Ini video patient dari seorang Ness, bahkan damage attack speed dari seorang Ness nggak bisa ditahan lagi. Sensunya kalau maju ke bagian depan, nggak butuh adanya Lord nampaknya dari Onyx PH kali ini. Mereka bakal langsung straight foot karena Leo